semuanya, di sini saya Nyoman Arlina dan rekan saya Hidananta Rifki akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengujian berdasarkan teknik pengujian sistem yang terbagi menjadi white box testing dan black box testing. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu white box testing atau disebut juga dengan pengujian struktur. Teknik pengujian ini menggunakan struktur kontrol dari prosedur yang terdapat dalam perancangan untuk membuat kasus uji atau test case. Pada white box testing terdapat beberapa jenis, dan ini adalah salah satu jenis yang sering digunakan, yaitu basis path testing. Basis path testing ini dibuat berdasarkan ukuran tingkat kompleksitas dari algoritma hasil perancangan, di mana terdapat beberapa langkah. Yang pertama, mendefinisikan flow graph berdasarkan mapping dari flowchart atau struktur algoritma, kemudian menentukan cyclomatic complexity dengan menggunakan beberapa rumus. Di sini terdapat 3 rumus yang bisa digunakan. Kemudian menentukan jalur independen atau independent path yang nantinya akan digunakan untuk mendefinisikan kasus uji atau test case yang biasanya disajikan berupa tabel. Jenis white box testing selanjutnya yaitu control structure testing. Pengujian ini sebagai pelengkap bagi basis path testing yang digunakan untuk meningkatkan cakupan area dengan menguji berbagai struktur kontrol yang ada di dalam program. Di sini terdapat 2 jenis, yaitu condition testing dan loop testing. Untuk condition testing, di sini menguji kondisi logik dari sebuah program, dan terdapat 2 jenis kondisi. Yang pertama, kondisi sederhana, yang terdiri dari sebuah ekspresi relasi atau ekspresi boolean. Dan yang kedua, kondisi majemuk, yang terdiri dari 2 atau lebih kondisi sederhana, operator boolean, dan tanda kurung. Pada condition testing ini terdapat strategi pengujian yang bisa dilakukan, yaitu dengan pengujian cabang untuk setiap cabang true atau false dari kondisi, dan pengujian domain yang dilakukan untuk setiap kemungkinan nilai dari ekspresi kondisi. Dan jenis yang terakhir yaitu loop testing, untuk menguji validitas dari struktur loop. Di sini terdapat 4 jenis loop. Yang pertama, simple loop, yang terdiri dari 1 buah loop sederhana. Yang kedua, nested loops atau loop bersarang, yaitu ada loop di dalam loop lain. Dan yang ketiga, concatenated loops atau loop bersambung, yaitu adanya loop setelah loop. Dan yang terakhir ada unstructured loops, yaitu kombinasi loop bersarang dan bersambung, atau biasa disebut sekelompok loop yang tidak berurutan atau tidak terstruktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang black box testing. Black box testing disebut juga dengan pengujian perilaku, behavioral testing, atau pengujian fungsi, functional testing. Nah, fokus pada kebutuhan fungsi, functional recruitment itu dari PL. Black box testing juga sebagai pelengkap bagi white box testing dan bukan sebagai alternatif. Yang pertama ada jenis black box testing yaitu state transition testing. State transition testing adalah teknik yang biasanya mempertimbangkan keadaan, keluaran, dan input dari suatu sistem selama periode tertentu. Berdasarkan pada jenis perangkat lunak yang diuji, ia memberikan perubahan perilaku suatu sistem dalam keadaan tertentu atau keadaan lain sambil mempertahankan input yang sama. Teknik ini dibuat dengan memeriksa urutan transisi dan keadaan atau kejadian di antara input. Yang kedua, ada equivalence partitioning testing. Metode ini merupakan test case yang ideal untuk mengungkapkan kelas kesalahan, karena pada teknik ini berusaha mengungkapkan kelas-kelas kesalahan sehingga mengurangi jumlah total test case yang harus dikembangkan. Metode ini membagi domain input dari suatu program ke dalam kelas-kelas data sehingga test case dapat diperoleh. Adapun kelas data yang terbentuk disajikan sebagai kondisi input dalam kasus uji. Kelas merupakan himpunan nilai-nilai yang valid dan tidak valid. Yang ketiga ada boundary value testing. Boundary value testing adalah testing dengan cara membagi domain-domain input dari suatu program ke dalam kelompok-kelompok data, kemudian melakukan pengujian hanya pada batas-batas domain input, yang tujuannya adalah untuk konsentrasi upaya pengujian pada daerah rawan kesalahan dalam akurasi penentuan batasan-batasan kondisi. Misalnya, programmer dapat menetapkan nilai lebih bila status persyaratan lebih atau sama dengan equal.
Yang terakhir adalah graph-based testing. Graph-based testing merupakan graph yang mewakili hubungan antar objek pada modul, sehingga tiap objek dan hubungannya tersebut dapat diuji. Langkah pertama dalam pengujian black box adalah memahami objek yang dimodelkan dalam perangkat lunak dan menentukan hubungan di antara objek-objek tersebut.